untuk menjaga ya, untuk menjaga dari semua bahaya itu. Kalau kita bicara misalnya tanyakan ahli geologi, mungkin mereka tahu ini gerakan tanah sudah begini karena nanti yang ahli laut ingin tahu ini abrasi setiap menit terjadi begini setiap tahun. Mungkin yang ahli meteorologi begitu ini alam sudah gini, mungkin yang ahli apa, dan semuanya yang di sekeliling kita ini alam ini sebenarnya mengarah ke kehancuran, bukan menuju yang lebih baik. Sehingga orang-orang sufi dulu kalau hujan itu kamu udah bisa nata dunia, Allah bikin dunia itu renanya mau dihancurkan itu jadi desain dunia untuk dihancurkan. Artinya buat kamu tata kayak apa, arahnya dunia ini menuju kiamat, bukan menuju yang lain. Sehingga orang-orang sufi dulu itu relax karena tadi. Tapi barokahnya iman seperti itu bukan menjadi dablek, tapi begitu tergantung kepada Allah. Coba kalau Mars itu jatuh, planet Mars, kayak apa kita bisa? Sehingga Allah sering ingatkan, Inna Allaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata amsakahuma min ahadin min ba'di. Meteor tidak jatuh itu ya jasanya Allah. Bumi tidak gempa ya jasanya Allah, tidak likuifaksi. Padahal semua potensi itu ada. Bumi itu di bawah bumi ini ada magma, ada minyak, ada apa saja. Kemudian sistemnya, ekologinya sudah dirusak. Jadi kalau kamu takut COVID karena itu menjadikan kematian masif, itu lebih cepat gempa, lebih cepat tsunami. Juga tsunami sekian detik sudah 100.000 orang kemarin yang di Aceh. Nah, maksud saya dengan mengingatkan seperti ini bahwa dengan segala pandemi yang ada di dunia, dengan segala risiko yang ada di dunia, sebenarnya yang kita alami sekarang sudah luar biasa. Karena kalau Allah menghendaki, gampang saja menghancurkan alam ini. Termasuk tadi dimulai dari menghilangkan air, kul ara'aytum min asbaha ma'akum ghoran fama ya'tikum bima'in. Ini mungkin nasihat umum, tapi bagus untuk didengarkan supaya semua orang itu tidak ujub. Jangan karena kita nangani COVID terus kita ujub seakan-akan kita paling berjasa menjaga kehidupan. Nanti yang bagian nangani keamanan, kestabilan sosial seakan-akan kita paling berjasa. Apa artinya sosial stabil? Sistem sosial baik, politik baik, tapi orang berpenyakitan juga mati. Tapi juga sebaliknya, apa artinya badan sehat, tapi keadaan politik tidak baik, juga orang mati mungkin karena saling bunuh dan macam-macam. Apa artinya kesehatan baik, politik baik, tapi tauhid kita salah, sholat kita salah, terus kita berakhir masuk neraka. Terus kerennya apa? Makanya saya pernah ada seorang yang bilang, Gus tak kasih dokter honoris causa. Buyut saya itu hanya satu. Saya itu takut masuk neraka, masa dokter masuk neraka kan gak keren kan? Jadi artinya gini, kalau sudah berani jadi orang keren harus punya komitmen jangan masuk neraka. Malu kita sudah profesor, mubalagh, ustaz ternyata masuk neraka. Itu Umar bin Abdul Aziz gitu. Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah yang diantara yang paling adil, sampai punya gelar ya khamisat khulafa. Jadi khalifah itu ada 4, yang kelima paling adil disebut Umar bin Abdul Aziz. Beliau itu suka istri yang paling cantik, kalau pakaian yang paling bagus. Dia orangnya ambisius, kalau gelar ya sampai profesor ya, kalau sekolah ya sampai kumlot. Pokoknya dia cari yang terbaik. Suatu saat dia itu menanggalkan itu semua, dan dia seorang presiden, seorang amirul mukminin. Sitanya, mana mental kamu yang dulu ambisius, yang terus sekarang perfeksionis ya, dia semuanya harus suka sempurna. Tapi setelah dia jadi khalifah, jadi presiden itu pakai pakaian yang lusuh, tiap malam bersujud, tiap pagi kantor nyari siapa orang miskin yang butuh bantuan, dan dia jadi orang yang sangat soleh. Ketika ditanya, kenapa anda sekarang jadi begini? Jawabannya, innali nafsan tawwabah. Saya ini punya jiwa yang nggak bisa dikendalikan. Kalau sudah punya keinginan harus disampaikan. Maka sebagaimana saya sukses jadi dokter, jadi profesor, jadi pejabat, sama harus sukses jadi masuk surga. Karena saya itu orang paling malu kalau gagal. Jadi kalau anda sudah berani jadi dokter atau jadi kiai atau jadi mubalagh, harus berani juga menjadi ahli surga. Dengan pengototan yang sama saat kita ingin jadi dokter, jadi spesialis, jadi apa. Jadi dalam ilmu tasawuf disebut nafsuka mati ya tuka farfubiyah. Mental yang ada di diri kamu itu kendaraan kamu untuk menuju apa. Enggak apa-apa kamu ambisius, tapi juga harus ambisius untuk masuk surga. Jangan ambisius ingin jadi dokter, jadi profesor, jadi ketok, tapi ketika ibadah lembek sebenarnya. Gak apa-apa kamu punya mental tawadhu. Saya punya jiwa yang skeptis, ragu.
Tapi jadikan keraguan Anda setiap ingin melakukan sesuatu jadi ragu melakukan maksiat, ragu melakukan korupsi. Jadi intinya kata orang-orang tasawuf, nafsuka mati ya tukafar. Jiwa kamu itu, ya kendaraan kamu menuju Allah, maka kelolalah yang baik. Jika pahala tertinggi dalam Islam adalah menyelamatkan nyawa, maka selamatkan nyawa orang-orang yang kena COVID dengan niat bahwa menyelamatkan nyawa itu pahala paling besar. Nanti yang bagian polhukam atau bagian kepolisian atau bagian apa, Indonesia tidak boleh kios karena dengan demikian tidak ada pembunuhan, tidak ada konflik sosial. Usahakan itu sebagai ibadah kamu untuk menjaga tidak terjadi sabut jima, tidak terjadi pertumpahan. Begitu seterusnya. Kita punya uang, ada orang miskin, kita kasih makan dengan niat kalau tidak makan dia mati. Berarti kita berkontribusi supaya orang itu tidak mati. Sama, itu ibadahnya juga menjaga nyawa. Itu yang dikatakan Allah. Bila jika kata ala bani Israil annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin fakannama qatala nasa jami'a wa man ahyaha fakannama ahyan nasa jami'a. Siapa yang berkontribusi menyelamatkan nyawa satu, maka sama juga menyelamatkan nyawa seluruh dunia. Karena orang yang kamu rawat, yang para dokter rawat, dia mungkin kepala keluarga yang kalau sembuh akan menghidupi satu keluarga. Atau dia anak kecil yang jadi semangat keluarga itu kalau dia hidup satu keluarga punya semangat. Kenapa butuh kiai? Padahal kiai itu tidak tangani medis karena kiai ini yang menjaga ritme tauhid, ritme bahwa irama kita hubungan dengan Allah jangan sampai ketika diuji terus muamalahnya dengan Allah dulu, ketika diuji hubungannya dengan Allah dulu. Karena kita harus tetap menjaga tauhid bahwa kita dari tidak ada kemudian ada. Dan arahnya pasti menuju tidak ada lagi. Kalau dengan kondisi kita hanya musakhkhar, kita ada ya ada karena kehendak kita sakit ya ada kehendak kita mati ya kehendak kita. Jadi kita tahu bahwa hidup ini masya Allah karena malamnya salamnya hidup itu terserah Allah bukan terserah kita. Barokahnya ngerti itu kemudian kita tawakal, kita sungkem ning pangeran, kita sujud, kita baik. Jadi apapun itu saya mohon semohon-mohonnya bahwa jadikan apa yang Anda tekuni, misalnya profesi, jadi dokter, bahwa menyelamatkan nyawa manusia itu ibadah. Sehingga di sini disebutkan harus dikawal oleh hukum fikih, ada kisos supaya orang tidak mudah bunuh karena hukumannya berat. Orang yang mampu harus memberi makan yang miskin juga demi menjaganya. Kestabilan harus kita jaga supaya orang bisa bekerja, bisa makan dan seterusnya. Terus ahli medis, ahli gizi membuat list ini makanan yang manfaat, ini yang makanan yang madarat juga demi menjaga nyawa manusia. Dan begitu seterusnya. Sehingga barokahnya ngaji seperti ini kita akan tambah dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya baca teks supaya jadi inspirasi untuk semua yang nangani COVID atau nangani penyakit lain atau nangani problem sosial yang lain. Karena sama, kita ingin menyembuhkan orang sakit juga demi menjaga. Sama, kita ingin menjaga stabilitas Indonesia juga supaya tidak ada chaos, tidak ada prahara yang menghilangkan nyawa. Di sini di kitab saya di halaman 380 juz 4 kitab Ihya Ulumuddin. Nah, di sini diantaranya dijelaskan wada tarobatul ulama. Di sini disebut anna Musa alaihissalam iktalla bi illatin fadakhala ali banu Israila fa'arafu illatahu faqala lahu law tadawaita bikada la barita. Jadi ketika Nabi Musa sakit dijenguk komunitas Bani Israel, mulai dulu orang Israel memang sudah maju. Mereka bilang law tadawaita bikada la barita, engkau berobat dengan obat ini pasti engkau akan sembuh. Faqala la atadawa hatta yu'afiyani wa min ghairi dawain. Saya tidak akan berobat sehingga Allah menyembuhkan saya tanpa harus berobat karena Allah ala kulli syai'in qadir, Allah mampu melakukan apa saja. Faqala illahu. Kemudian penyakit itu tambah menjalar, tambah sakit. Orang-orang Israel datang lagi. Faqala lahu inna dawa hadhillah ma'rufun mujarrad. Jadi mulai dulu yang namanya obat itu syaratnya harus dua, ma'ruf dan mujarrad. Penyakit Anda ini bisa diobati dengan obat yang sudah dikenal di kalangan medis, mujarab dan sudah diuji coba. Jadi mulai dulu aturan obat memang harus sudah diuji coba mujarab. Makanya di kalangan kiai itu yang roto-roto dukun itu kitab namanya mujarobat. Itu buat dunia kiai terkenal sekali kitab mujarobat. Memang
syaratnya apa? Berubah itu harus sudah terbukti. Wa inna nataja wa bihi fanabro. Kita sudah sering menggunakan itu dan kita sembuh. Makanya sekarang ada uji coba, uji klinis. Terus ada relawan yang diuji coba karena memang ukurannya harus ujar wa inna nataja wa bihi fanabro. Fakola kata Nabi Musa la atadawa. Saya akan berubah. Terus di sini dijelaskan fa'auhallahu ta'ala ilaihi karena Nabi Musa seorang nabi diberi wahyu wa izzati wa jalali la abratuka hatta tatadawa bima dzakaruhu laka. Jadi ini nabi juga harus kadang medis. Kata Allah, demi keagunganku kamu tidak akan sembuh sehingga kamu mengkonsumsi obat yang diresepkan para dokter itu. Kadang-kadang dia juga harus duduk sama dokter. Jadi ya kali ini saja jangan sering-sering. Jadi jelas kalimatnya itu wa izzati wa jalali la abratuka hatta tatadawa bima dzakaruhu laka. Dzakar itu kalau dalam ilmu nahwu itu yang mereka resepkan ke kamu. Jadi kamu harus konsumsi obat yang diresepkan oleh para dokter. Terus faqala lalu dawuni bima dzakartum. Setelah itu Nabi Musa bilang, wahai para Bani Israel, silakan sekarang saya obati dengan apa yang kalian resepkan. Fadawahu fabar. Mereka mengobati Musa dengan resep itu, kemudian dia sembuh. Nah, ketika dia sembuh, Nabi Musa itu kan bawaannya protes karena orang Israel dia, bawaannya protes. Fa'u jazati nafsihi min dzalik. Lalu Nabi Musa itu gamang. Ini Tuhan katanya ala kulli syai'in qadir, menyembuhkan saya harus lewat obat itu. Jadi mulai gitu. Nah, dia karena didikan tauhid, agak tauhid mungkin garis keras atau garis lurus tidak tahu. Pokoknya tauhidnya itu agak keras. Ini Tuhan mau menyembuhkan saya harus lewat dokter, harus lewat konsultasi, harus lewat obat. Adalah Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu kuasa. Makanya fa'u jazati nafsihi min dzalik. Dia agak gedumel. Kok gitu? Ngapain gitu? Ngapa? Bisa tambah itu semua. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi aratta antu betila hikmati bitawakkulika. Musa, kamu ingin menggagalkan skenario saya. Misalnya Allah bikin jahe misalnya untuk mengangkat badan misalnya. Bikin ini untuk ini. Kamu sama juga ingin mengcancel, membatalkan apa yang saya program. Allah kan tentu bikin dokter untuk mengobati. Masuk dokter kon macul gitu. Ya kan semua itu diatur sedemikian rupa. Ya di mana-mana kan fungsi apa makanan atau fungsi apa kan sesuai fungsi yang diinginkan Allah. Nah, kalau kamu anti berobat berarti anti hikmah atau anti fungsi menggagalkan hikmah yang sudah saya rencanakan. Akhirnya Nabi Musa intinya tawakal itu bukan harus berhadapan-hadapan dengan medis juga tidak harus menghilangkan tawakal. Karena ketika kita berubah sebetulnya hanya kita pakai sesuatu yang oleh Allah memang didesain untuk penyembuhan. Jadi makanya terus Nabi Musa dijawab oleh Allah aratta antu betila hikmati bitawakkul. Kamu jangan mentang-mentang Nabi kemudian Anda hanya tawakal, kemudian Anda membatalkan atau tidak percaya terhadap hikmah yang saya ciptakan pada sesuatu. Jadi intinya dari referensi ini kelihatan sekali bahwa berikhtiar itu tidak mengganggu tawakal juga tidak boleh sampai mengganggu ikhtiar. Nah, kemudian yang terakhir yang keempat saya pesan ke semua tim medis, tetap sisi kelemahan manusia itu kita jaga. Tapi ya tidak harus medis ya karena Allah itu paling tersinggung ketika seseorang itu merasa kumur. Karena tadi sudah saya katakan, apa artinya kesehatan kita terjaga, tapi secara politik kita ada stabil. Akhirnya ada satu dima, saling tikam, saling kios sosial. Begitu juga apa artinya politik stabil, semuanya stabil, tapi orang minuman yang memabukkan, artinya di luar sadar merkosa, di luar sadar membunuh, di luar sadar bahwa kecelakaan di mana-mana karena nyepet dalam keadaan mabuk. Apa saja yang menjadikan penjagaan nyawa manusia. Jadi di antara akidah sunnah itu hifdzun nafsi, bahwa jiwa manusia harus dijaga sedemikian rupa. Sampai narkoba diharamkan karena potensinya juga pembunuhan. Orang tidak niat bunuh gara-gara kena pengaruh narkoba bunuh, gara-gara kena pengaruh narkoba mikirnya ngawur nabrak orang lain. Dan begitu seterusnya.
Begitu juga orang terlalu mabuk cinta atau mabuk harta, itu juga orang-orang yang akhirnya menghalalkan segala cara. Gara-gara itu korbannya jadi dendam, jadi bias sosial. Apapun itu dari segi sosial manusia, belum sistem alam. Gara-gara kita perlu serampangan ekosistem rusak alam ini bisa menjadi hancur. Makanya Allah sering ingatkan, amin tuman fisama ayakhsifa bikumul ardo faidahiyat amur, bahwa bumi yang kita injak, yang kita pakai ini punya bumi yang sangat rentan, karena di bawah ini ada magma, ada minyak, ada macam-macam. Yang potensinya itu hidup, bukan abadi. Jadi semua desain bumi ini potensinya malah hidup, bukan abadi. Sama potensinya alam langit itu jatuh, bukan diam di sana. Sehingga kita selamat sampai sekarang itu piro-piro, Jawa itu piro-piro. Sehingga Allah selalu mengingatkan, kamu bersyukur sama saya. Kalau saya sudah ingin menghancurkan, kata Allah, kalau kamu pasti hancur semua. Karena dijatuhkan 1 meteor saja bisa jadi perang. Laut ditumpah, Jawa jadi abrasi atau jadi tsunami sudah jadi perang. Jadi saya mohon, meskipun yang kita ada di sekarang COVID, sebetulnya bahaya mengancam manusia itu apa saja. Ini yang selalu diingatkan Allah di ayat Qul wal qadiru ala yaf'ala 'alaikum adzabam min fawqikum aw min tahti aw arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum as-safa. Katakan Allah adalah zat yang mampu dan setiap saat bisa menurunkan azab baik dari langit, misalnya meteor jatuh atau Mars jatuh, atau dari bumi, misalnya terjadi likuifaksi. Allah bisa fungsian atau Allah menciptakan kalian itu sistem sosialnya buruk sekali sehingga kalian saling bunuh. Kita alhamdulillah tidak mengalami yang baik di Syria, di Irak, di mana. Itu meskipun orangnya nyun sewu nggak kena COVID semua, tapi dengan sistem sosial kayak itu korbannya juga. Makanya kita harus bersyukur bahwa monggo yang lembaga medis yang ini tadi COVID, yang Pak Polisi, yang kepolisian, yang ada stabilan, yang Pak Tentara juga sesuai fungsi masing-masing, Kiai juga sesuai masing-masing, yang nanti mujarobat di monggo di praktekkan mujarobatnya, nggak apa-apa, tapi semua ini untuk menjaga hablim minallah wa hablim. Saya kira demikian, semoga ini bermanfaat. Nanti juga para Pak Dokter ini belajar nanti yang di IFIA ini supaya lebih pede bahwa mengobati pasien itu bagian dari syariat Islam. Ketika Nabi Musa menentang pengobatan berdasar tawakal, malah ditegur Allah, harotta antu betila hikmati bitawakul. Kamu nggak boleh membatalkan hikmah yang saya ciptakan pada sesuatu itu. Jadi tadi Allah, misalnya kamu badan yang diketahui orang awam lah, kalau badan kamu kedinginan, orang awam tahu harus minum jahe, jangan terus gak mau minum. Sudah kalau Allah mau bikin hangat ya hangat sendiri gitu ya. Jadi ribet kan. Terus kata Allah terus bikin jahe gunanya apa gitu.